Menurut gua mengintroduksi karakter sebanyak itu di 2 sampai 4 halaman nggak terlalu guna juga kalau misalnya selama satu season karakter yang dipakai juga nggak sebanyak itu. Jadi cerita ini bersetting di kota London. Di cerita ini London terbagi dua. Pertama Front London, yaitu kota London pada umumnya. Dan ada satu lagi yaitu Reverse London, bagian lain dari kota London yang penduduknya bisa ngelihat makhluk bernama Dragon. Dragon itu kan naga ya, tapi di cerita ini Dragon itu digambarinnya sebagai makhluk yang menghidupi kehidupan di Reverse London ini. Jadi ada bermacam-macam karakteristik Dragon. Di awal cerita ada karakter bernama Balgo yang memelihara seekor anjing, namanya Oshushi. Balgo ini suka dan bisa dibilang terobsesi sama Noel. Noel sendiri itu adalah penduduk Reverse London. Jadi dia dan partnernya, Nini, bekerja sebagai pengontrol dragon. Disebutnya Witch. Suatu ketika saat Noel dan Nini lagi kerja ngebantu peternak dragon, mereka dapat kabar kalau ada Dark Dragon yang sedang ngamuk. Saat mereka datang, ternyata Dark Dragon itu adalah Osushi. Jadi sebenarnya anjingnya Balgo udah mati dan ada dragon yang masuk ke mayat Osushi itu. Di situ ada Balgo dan temennya Selby. Si Selby ini juga sebenarnya Dark Dragon. Dan dia ingin makan Witch karena dia percaya kalau dragon yang makan Witch itu bisa dapat kehidupan abadi. Noel berurusan sama Osushi, dan Nini berurusan sama Selby. Pas Nini hampir kalah, Balgo datang nyelamatin dan bilang kalau dia masih nganggep Selby itu temennya, walaupun udah jadi Dark Dragon. Pas si Selby mau nyerang Balgo, Noel datang dan ngebasmi Dark Dragon Selby itu. Setelah itu, Balgo yang udah barengan sama Dragon selama lebih dari 10 tahun harus mendapat perlindungan. Dia ditempatin di tempat Noel dan ini kerja. Osushi juga kembali jadi bentuk anjing. Nah gitu, jadi kedepannya ceritanya akan lebih berfokus sama masalah-masalah yang timbul akibat Balgo yang udah hidup barengan sama Dragon bertahun-tahun. Karena di cerita ini kasus kayak gitu jarang terjadi. Gue juga udah baca volume satunya, kalau di komik ini dibilangnya season 1. Jadi sekarang gue mau nge-review Burn the Witch season 1. Kalian harus tahu dulu, tempat Noel dan ini kerja itu namanya Natural Dragon Management Agency. Dan dia berdua ada di divisi yang namanya Pipers. Pokoknya setiap divisi punya tugas masing-masing dalam mengontrol Dragon. Terus gua mau kasih informasi tambahan. Kalau ada manusia biasa yang melakukan kontak dengan Dragon, ada dua hal yang terjadi. Pertama, manusia itu bakal dijatuhin hukuman mati atau 100 tahun penjara. Kedua, manusia itu bisa terkena penyakit namanya Dragon Clad. Dragon Clad itu penyakit yang efeknya si penderita bakal diincar sama Dragon terus-terusan. Karakter Balgo ini salah satu yang punya efek Dragon Clad. Jadinya dia kan benar-benar penggerak utama plot cerita Burn the Witch ya. Bahkan di season 1 ini cerita utamanya si Balgo diincar oleh divisi lain dari Natural Dragon Management Agency. Tapi tapi ya, karakter Balgonya sendiri menurut gue masih belum menarik. Masih banyak yang kurangnya. Kita belum dikasih lihat motivasi ataupun backstory-nya dia. Yang dikasih lihat dari karakter Balgo selama satu season itu cuma dia suka sama Noel dan dia memelihara anjing. Osushi yang ternyata Dragon. Pas di akhir season 1 baru ketahuan ternyata Balgo punya peran penting dalam dunia Dragon. Sebenarnya nggak apa-apa juga, jadi season 1 ini lebih jadi setup untuk season berikutnya. Tapi tetap aja dampaknya karakter Balgo itu walaupun dia termasuk karakter utama, tapi dia jadi karakter yang mudah untuk dilupain di season 1 ini. Buat dua karakter utama lainnya, Noel dan Nini, bisa dibilang gue suka sih sama hubungan mereka berdua. Dari dialog-dialog mereka langsung ketahuan karakter yang mereka kayak gimana. Terus, jujur sih gue jarang baca karya-karya pengarang ya. Paling yang gue familiar cuma Bleach doang. Tapi gue nggak suka cara dia mengintroduksi karakternya. Karena cuma dalam 2-4 halaman ada sampai 8 karakter baru yang diintroduksi. Ya emang sih anaknya medium komik ini kita bisa baca dengan kecepatan yang sesuai kemauan kita. Beda dengan film yang terus jalan waktu kita lagi memproses informasi baru. Tapi tetap aja, menurut gua mengintroduksi karakter sebanyak itu di 2 sampai 4 halaman nggak terlalu guna juga kalau misalnya selama satu season karakter yang dipakai juga nggak sebanyak itu. Sebenarnya gue suka sama dunia yang dibangun di sini. Dunianya tuh jelas, tapi masih banyak misterinya. Jadi Dragon di sini kan dikasih lihat ada banyak macamnya. Ada yang buat alat transportasi, buat transmisi sinyal, buat tempat nanam sayur, dan masih banyak lainnya. Jadi dari awal cerita juga udah jelas karakteristik Dragon tuh gimana. Terus cara hidup Dragon di Reverse London itu gimana. Ya intinya gue suka sama yang dibuat Kubo, pengarangnya itu, dalam menggabungkan Dragon dengan kota London. Tapi yang gua nggak suka itu cara penyampaiannya. Ada halaman yang isinya full eksposisi doang. Kelihatan sedikit ngebosenin aja ceritanya. Kalau satu halaman dipakai buat eksposisi doang. Kalau informasi itu dipecah dan disebar lagi ke bagian-bagian cerita lainnya, mungkin dalam prakteknya emang lebih susah sih. Tapi kalau misalnya berhasil, menurut gua bakal jadi lebih menarik. Kadang gua nggak suka juga waktu ada subplot yang nggak dipeduliin. Contoh utamanya di chapter pertama itu deh yang gua bacain di sinopsis.
Di situ si Osushi yang udah jadi Dark Dragon cuma muncul, terus ngomong satu kalimat, habis itu udah langsung hilang. Ceritanya langsung fokus ke Dark Dragon yang satunya lagi, si Shelby itu. Ya mungkin bisa dibilang Shelby musuh utama di chapter itu. Tapi tetap aneh aja Osushi yang di awal kelihatannya bakal jadi konflik utama, tapi plotnya malah dibuang gitu aja. Dan tiba-tiba pembaca dikasih lihat kalau Noel udah selesai ngurus si Osushi. Tapi untungnya chapter-chapter selanjutnya nggak kayak gitu sih. Dan gua harap di season berikutnya juga nggak ada yang kayak gitu lagi. Secara keseluruhan, di season 1 ini ceritanya menarik buat diikutin karena masih fokus tentang permasalahan Dragon. Ceritanya nggak ngelantur kemana-mana, jadinya ekspektasi gue yang mau tahu tentang Dragon juga terpenuhi. Cuma ya, seperti yang gue bilang di awal, karakter Balgonya masih kurang menarik dan gue harap sih ya, di season berikutnya karakter Balgo ini dibuat lebih menarik lagi. Ada satu hal yang menurut gue si Taito Kubo itu jago banget, yaitu dalam hal desain karakter. Sumpah, gue suka sama semua karakter yang didesain sama Taito Kubo ini. Di Burn the Witch ini juga gue suka sama hampir semua desain karakternya. Rasanya setiap karakter itu punya tema masing-masing. Karakter primer, karakter sekunder, semuanya menurut gue desainnya unik-unik. Tapi ada satu karakter yang gue kurang suka desainnya, yaitu karakternya si Balgo. Dia kelihatan lebih normal atau biasa dibandingkan karakter lainnya. Sekarang kita akan masuk ke spoiler review, yaitu review yang di dalamnya ada spoilernya. Bisa banyak, bisa dikit. Sebenarnya gue bingung juga mau masukin ini ke spoiler review apa enggak, karena ini nggak terlalu spoiler juga. Kejadiannya dari chapter 1 juga udah ketahuan. Tapi karena ini bisa banyak bikin orang wow, wow gitu. Jadi gue masukin aja di spoiler review. Oke, 5 detik menuju spoiler review. Jadi Burn the Witch ini masih satu universe sama Bleach. Bahkan di akhir one shotnya ketahuan kalau ini tuh terjadi di Soul Society cabang barat. Reaksi gue pas tahu ini tuh sangat antusias dan takut juga. Antusias ya karena keren aja gitu ngebayangin ada kemungkinan karakter dari Bleach bisa muncul di sini. Ataupun cuma referensi doang tetap oke menurut gue. Dan takutnya itu karena, jadi gini, gue baca Bleach itu udah lama banget dan sekarang yang gue inget juga cuma dikit. Yang gue masih inget sampai sekarang tuh di Bleach ada Quincy, ada Bankai, ada Huecomundo. Nah, berarti kan semua itu canon juga kan di Burn the Witch. Jadi yang gue takutin kalau hal-hal spesifik yang ada di Bleach tiba-tiba muncul di Burn the Witch. Walaupun itu hal yang wajar terjadi karena emang satu universe, tapi takutnya malah memperberat pembaca yang nggak tahu sama informasi-informasi itu, alias pembaca yang cuma baca Burn the Witch doang tapi nggak baca Bleach. Tapi ya semoga aja Burn the Witch tetap ramah lah sama pembaca yang cuma baca Burn the Witch doang tanpa tahu tentang Bleach. Gue pertama baca manga ini tuh secara fisik. Gue beli di toko dojo buku di Tokopedia. Karena ya emang lebih murah daripada beli di toko buku di mall-mall. Cocok buat gue yang biasa beli sekali banyak. Link tokonya gue taruh di deskripsi, jadi kalau lo mau beli tinggal klik aja. Untuk yang digital, yang legal, tersedia di aplikasi Manga Plus, tapi nggak tahu kenapa cuma ada satu chapter doang. Harusnya ada satu one shot dan 4 chapter. Tapi di situs-situs yang nggak legal itu juga ada banyak kok tersedia komik Burn the Witch. Lengkap yang bahasa Indonesia juga ada. Sebenarnya gua rasa season 1 ini lebih cocok dibilangnya setup untuk season berikutnya. Di season berikutnya seharusnya bisa lebih bagus lagi karena di season 1 udah banyak diberikan informasi-informasi yang nggak perlu lagi diberikan di season berikutnya. Gua rasa sih season 1 berhasil jadi pondasi untuk cerita di season-season yang akan datang. Tapi tetap season 1 ini masih banyak kurangnya. Salah satunya yang gue bilang tadi, karakter Balgo yang mudah untuk dilupain. Segitu aja dari gua untuk review Burn the Witch. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka bisa di like dan subscribe channel ini. Kalau nggak suka boleh di dislike. Terserah kalian aja pokoknya. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.